Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafari Firasmanjani dari kelas CP4B NRB 822040033. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi aliran fluida oscillating flow path through 3 cylinder. Oscillating flow path 3 cylinder adalah fenomena aliran fluida yang terjadi ketika silinder bergerak bolak-balik atau bergetar dalam arus fluida. Dalam kasus flow path circular cylinder executing rotary oscillating, silinder melaksanakan gerakan rotasi sekitar sumbu sendiri. Konfigurasi semacam ini sering digunakan untuk memvalidasi atau pemecah yang bertujuan untuk memsimulasikan gerakan benda besar. Alasannya adalah meskipun sederhananya konfigurasi ini diartikan dengan berbagai fenomena fisik yang kompleks. Salah satu fenomena ini adalah penguncian frekuensi. Dari definisi sendiri, merupakan aliran fluida yang melewati 3 silinder yang saya jelaskan tadi. Untuk frekuensi, silinder yang berisolasi mendekati 2 kali frekuensi atau melepaskan silinder tensioner. Frekuensi pelepasan vortisitas menjadi sama dan frekuensi pelepasan silinder. Lalu untuk pengaplikasiannya adalah untuk pondasi platform offshore dan pondasi jembatan. Contoh pengaplikasian seperti di gambar ini. Di sini ada rig atau modul lepas pantai yang fungsinya untuk mengangkut oil and gas di dalam atau di lepas pantai. Untuk kondisi batas dan awal domain permasalahan, yang kita gunakan geometri kotak dengan dimensi 30 x 30 x 1. Ini dalam artian 30 panjang 30, lebar 30 dan ketebalannya 1. Yang di tengahnya terdapat silinder atau 3 silinder yang berada di pusatnya dengan diameter silinder yaitu 1. Dari keterangan di gambar yaitu tertera A ialah amplitude kecepatan aliran bolak-balik, D diameter silinder, R radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinat, L level shift kecepatan aliran bolak-balik, S skala kecepatan aliran bolak-balik, U kecepatan aliran arah sumbu X, dan W kecepatan aliran arah sumbu Z dan alfa sudut silinder ke 1 dengan sumbu Z. Di sini saya ada ketentuan NRB 33, alfanya 30, radius 3 kali D, diameternya 1, untuk frekuensi 0,2, amplitudenya adalah 1, L-nya 0,000, S-nya 1,00. Lalu ada kondisi batas dan awal domain permasalahan. Berikut geometri domain permasalahan yang dibuat pada software Salome. Ada persegi yang mempunyai ketebalan 1, panjang 30 dan lebar 30, dan setengahnya ada 3 lingkaran atau bisa disimulasikan atau diartikan sebagai silinder. Ada inspection mean distance. Ini kita buat inspeksi minimal jarak. Ada 3. Lalu ada inspection angle, jarak sudut silinder dengan sumbu Z. Di sini saya 30. Dan sudut silinder dengan silinder lainnya ada 120. Kita buat dari line 1 dengan sampai line 3. Untuk angle dari silinder kita buat sumbu garis bantu yaitu line 1. Lalu ada tipe mesh yang dibuat menggunakan prism dan dibuat di Salome. Untuk metode mesh, untuk mesh utama kita buat dari geometri nyakat 1, modul tipenya Any, dan untuk bentuk 3D nya extrusion 3D. Lalu ada 1D nya algoritma wire discretization. Hipotesisnya ada number of segment.
Lalu kita buat submesh 1. Untuk geometrinya back dari submesh, untuk max size nya 1 dan min size nya 0,1. Lalu ada finesse nya very fine. Lalu ada lanjutannya 1D dari geometri back, ada value silinder 1 sampai 3 yaitu sama 0,05. Lalu ada submesh 2, atau hanya memesh extrusion length. Lalu ya, yang ada 1D algoritmenya wire discretization, hipotesisnya number of segment tadi yaitu 1. Lalu ada jumlah mesh yang tertera. Di sini saya mempunyai jumlah mesh, total nodes 30.202, jumlah edge 3.171. Ini saya simulasikan menggunakan Prisma nodes yang berjumlah 28.624. Lalu ada kondisi batas U. Di sini ada boundary field-nya, ada silinder 1, 2, 3, inlet, outlet, top, bottom, front and back. Untuk tipenya sendiri dari silinder 1, 2, 3 no slip, inletnya uniform fixed value, frekuensinya sesuai dengan ketentuan 0,2, amplitudenya 1. Lalu outlet top bottomnya tipenya zero gradient, front and backnya empty. Untuk kondisi batas valve P, silinder 1, 2, 3, top, bottom, inlet, outlet, dan front and back. Silinder 1, 2, 3 tipenya sama seperti top dan bottom, outletnya fixed value, front and back punya tipe empty. Untuk file transport properties yaitu nu atau Reynolds number yang bernilai 0,01. Lalu ada kondisi batas file boundary. Di sini ada inlet, outlet, top, bottom, front and back. Untuk inlet outlet tipenya patch, top, bottom, front and back. Lalu kita ganti menjadi, setelah kita run di OpenFOAM, berubah dari silinder 1, 2, 3 menjadi wall, front and back empty. Lalu folder control disk yaitu kondisi batasnya, yaitu fungsinya untuk mengontrol saat simulasi di aplikasi OpenFOAM. Untuk end-time nya 40, delta T nya 0,01, breath control-nya 0,05, dan breath precision nya 6. Lalu ada plot control tekanan yang kita buat di aplikasi ParaView pada waktu ke 20 second tertera di layar, dan waktu kedua yaitu 25,5 second seperti gambar. Lalu ada plot vorticity kurang lebih sama, dan plot vorticity. Lalu ada plot contour vorticity pada waktu 20 dan 25. Mungkin pada waktu 25 ini kurang terlihat ya. Lalu ada plot koefisien gaya yaitu koefisien lift dan koefisien drag. Di sini terlihat silinder 1 mempunyai koefisien lift tertinggi yaitu pada 5 lebih, dan koefisien drag mungkin sama. Lalu koefisien lift untuk silinder kedua tertinggi ialah pada waktu 23,85, dan koefisien drag kurang lebih sama. Lalu pada silinder ketiga mempunyai koefisien lift tertinggi pada waktu ke 23,85, dan koefisien lift kurang lebih sama. Lalu menurut saya koefisien terbesar gaya yang terjadi pada grafik ialah silinder 1, karena silinder 1 adalah silinder yang pertama kali dilintasi oleh aliran daripada silinder 2 dan 3. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.